Shalom Bapak-Bapak yang dikasih dalam Tuhan. Selamat kita bertemu kembali malam hari ini dalam ibadah persekutuan kaum Bapa Jemaat Okumene Kertago Borongloe. Puji nama Tuhan, kita bersyukur oleh kasih anugerah Tuhan kita boleh kembali bertemu dalam ibadah online malam hari ini. Baik Bapak-Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah malam hari ini. Kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih atas kasih karunia anugerah-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang kami boleh rasakan. Terlebih di sepanjang hari hingga malam ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau datang menghampiri tahta hadirat-Mu, merendahkan diri, menaikkan pujian kami, syukur kami. Bahkan sebentar kami akan mendengar sebagian akan kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan berakhirnya, biar semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya Tuhan, bahwa hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir waktu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita memulai ibadah kita angkat satu pujian berkata, aku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Tak ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah,
Kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu, kebaikanmu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Bahkan kami persiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak-Bapak yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Agustinus Patang STH. Mari kita angkat satu pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus,
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada hambanya saya persilakan. Baik Bapak sekalian, kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada malam hari ini boleh memberikan kami waktu bersama untuk bersekutu, khususnya di dalam persekutuan kami di tempat ini. Malam hari ini kami akan membaca firman-Mu. Berkenanlah supaya firman-Mu ini boleh menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan setiap Bapak sekalian yang boleh menjadi anggota persekutuan di tempat ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami arti daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca dari 2 Samuel 16, ayat yang ke-5, saya baca sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah, enyalah, engkau penumpah darah orang Dusilah. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruiah kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruiah? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang senantiasa merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Baik Bapak sekalian, tema renungan kita ialah pria sejati menyadari kesalahannya. Jadi sebagai seorang pria, kalau kita salah, kalau kita mau disebut sebagai pria sejati, tentu kita mau menyadari apa yang menjadi kesalahan kita. Tentu Bapak sekalian mungkin masih ada yang ingat suatu berita viral yang pernah terjadi, bagaimana seorang polisi di Jakarta pada tahun 2015 ketika dia memberhentikan seorang driver perempuan karena ia melihat bahwa ibu ini sedang menelpon sambil dia mengemudi. Dan ketika dia memberhentikannya, ibu ini tidak menerima, dia ditilang. Dan pada akhirnya ketika dicek, diperiksa, ternyata SIM dan STNK mobilnya juga sudah mati. Dan dia tidak menerima polisi ini menilang dia. Akhirnya dia apa? Dia menyerang polisi ini. Dia mencakar muka polisi itu, kemudian dia menendang, kemudian dia berkata-kata kasar kepada polisi ini. Tapi hebatnya polisi ini bergeming. Dia tidak menghiraukan, dia terus saja memberikan arahan kepada ibu ini bahwa dia telah melanggar. Dan ketika
berita ini viral, polisi ini kemudian yang kita tahu bahwa dia mendapat penghargaan dari instansinya. Mengapa? Karena dia tidak membela diri, dia melayani masyarakat, dia tidak berusaha untuk balas dendam, dia justru tetap setia melayani ibu ini, meskipun dia harus kesakitan karena dicakar dan sebagainya. Nah, Bapak sekalian, dalam nas bacaan kita, tadi yang kita baca, Daud pun pernah mendapatkan perlakuan yang serupa dari seorang yang bernama Simei. Jadi Daud, dia dikutuk oleh Simei. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa dia dilempari batu, tapi apa ya respons daripada Daud? Dia tidak melawan, dia tidak membalas, tapi dia sabar menghadapi kutukan kata-kata kasar daripada Simei. Bahkan ketika salah satu dari pegawainya yang bernama Abisai berusaha untuk membela rajanya. Dia tidak tega rajanya diperlakukan seperti itu. Dia tidak rela Daud dikutuk oleh Simei. Dan pada akhirnya dia berkata supaya dia minta izin kepada Daud supaya ia menyeberang dan memenggal kepala Simei. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia sama sekali tidak mengizinkan Abisai untuk melakukan perbuatan itu. Justru dia berkata di dalam ayat 11b sampai 12 dikatakan, biarkanlah dia dan biarlah dia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu kepadaku hari ini. Jadi Daud ketika dia dituduh oleh Simei bahwa dia melakukan penumpahan darah kepada Raja Saul, dia dituduh oleh Simei, tapi Daud sebenarnya tidak melakukan itu. Jadi tuduhan-tuduhan Simei adalah tuduhan yang tidak berdasar, sehingga Daud sabar menghadapinya. Mengapa sampai Daud mengalami hal seperti itu? Dia mendapatkan kesulitan yang cukup besar, saudara. Kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, pasal 15, 14, kemudian pasal 11. Di sana kita akan melihat latar belakang mengapa sebenarnya Daud kemudian mengalami masalah, mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Dalam bacaan kita ini, dia sebenarnya sedang melarikan diri. Dia melarikan diri dari anaknya yang bernama Absalom yang mengkudeta ayahnya. Absalom memberontak dan ingin menggantikan Daud menjadi raja. Dia kemudian menghasut semua rakyat Israel untuk mengikut dia dan tidak percaya kepada Daud. Sehingga bagi Daud ini merupakan ancaman baginya. Kemudian dia berusaha melarikan diri bersama pasukannya untuk menghindari pemberontakan Absalom. Tapi mengapa sampai semua ini terjadi kepada Daud? Sebelum Absalom memberontak, saudara, ada peristiwa-peristiwa yang menimpa kehidupan Raja Daud bersama keluarganya. Jadi ada seorang anaknya yang bernama Amnon. Dia suka dengan Tamar. Tamar itu adiknya Absalom. Jadi Amnon ini dari istri yang lain, Absalom dan Tamar dari istri yang lain. Kemudian Amnon jatuh cinta kepada Tamar. Kemudian dalam cerita Alkitab di pasal sebelum ini dikatakan bahwa Amnon memperkosa Tamar. Itulah kemudian mengapa Absalom sakit hati karena adiknya diperkosa oleh saudaranya sendiri. Dan kemudian dia membunuh Amnon. Tapi sebelum peristiwa ini ada sesuatu yang terjadi, saudara. Mengapa sampai Daud mengalami masalah di dalam keluarganya sendiri? Anaknya memperkosa anak perempuannya sendiri, kemudian anaknya membunuh saudaranya sendiri, kemudian anaknya memberontak kepada dirinya sendiri. Tentu ada apa penyebab sehingga hal ini terjadi. Kalau kita membaca di pasal 11, di sanalah penyebab utama mengapa sampai Daud mengalami kesulitan, permasalahan, pergumulan yang berat dalam hidupnya. Yaitu karena dia telah melakukan dosa persinahan dengan Batsheba. Dia mengambil istri orang lain atau Uria, prajuritnya.
dengan cara yang tidak baik. Dan itulah yang menyebabkan mengapa kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, masalah-masalah berturut-turut menimpa kehidupan Raja Daud. Saudara, meskipun Raja Daud seorang yang dikasihi Tuhan, tapi perbuatannya mendatangkan konsekuensi yang harus dia tanggung. Perbuatannya terhadap Batsheba, dosa persinahannya mendatangkan akibat yang fatal dalam kehidupan rumah tangganya. Anak-anaknya saling membenci, bahkan saling membunuh, bahkan anaknya sendiri memberontak kepada dia dan dia terancam oleh anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada harga yang harus dibayar ketika kita melakukan perbuatan salah di hadapan Tuhan. Dan itu tidak hanya berlaku bagi Daud saja, tapi bagi kita semua. Konsekuensi atas kesalahan kita itu akan selalu kita jalani, akan selalu kita hadapi. Kalau kita berbuat dosa hari ini, dan kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita, tapi akan selalu ada konsekuensi, akan ada selalu hukuman yang harus siap kita terima akibat dari perbuatan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana menghadapi konsekuensi dari dosa kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Mari kita melakukan sama seperti Daud. Ketika dia dikutuk oleh Simei, kenapa dia sampai bersabar? Kenapa sampai dia tidak membalas? Karena memang karakter Daud seperti itu. Bahkan ketika Saul mengejar-ngejarnya, Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Daud seorang yang pemaaf, Daud seorang yang tidak suka membalas dendam. Dan ketika ia mengalami kata-kata kasar dan kutukan dari Simei, ia juga tetap bersabar di sana. Mengapa? Karena dia menyadari bahwa ini semua adalah konsekuensi dari dosa yang telah dia lakukan. Dia menyadari bahwa dia telah bersalah di hadapan Tuhan, dan inilah akibat dari dosanya yang harus dia tanggung. Nah, saudara sekalian, pernahkah kita menghadapi masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, atau bahkan dalam mendidik anak-anak? Saya percaya kita selalu menghadapi pergumulan-pergumulan demikian dalam rumah tangga kita. Siapa sih yang tidak punya masalah dalam rumah tangga? Bahkan saya pribadi yang baru berumah tangga sudah biasa dengan yang namanya pergumulan. Apalagi Bapak sekalian yang sudah berpuluh tahun berumah tangga. Tentu masalah itu sudah seperti makanan sehari-hari yang harus dihadapi dan harus diselesaikan. Tapi Bapak sekalian, pernahkah kita bertanya-tanya ketika pergumulan itu datang, ketika masalah itu datang dalam rumah tangga kita, apa yang salah dengan saya? Ketika kita mungkin punya pergumulan dengan istri, kita bertanya apa yang salah dengan saya? Kita punya pergumulan dalam pekerjaan kita, apa yang salah dengan saya sehingga pekerjaan saya berantakan? Mungkin ketika kita punya masalah dalam mendidik anak-anak, anak-anak kita kemudian menjadi anak-anak yang suka memberontak, yang tidak suka mendengar nasihat orang tua. Mungkin kita kemudian bertanya pada diri kita, apa yang salah dengan saya? Mengapa istri saya marah? Mengapa pekerjaan saya berantakan? Mengapa sampai anak-anak saya memberontak kepada saya? Dan lain sebagainya. Nah, ketika hal itu datang kepada kita, pertanyaan-pertanyaan itu datang kepada kita, apakah kita pernah menyadari? Dan apakah kita pernah merendahkan diri serta mencoba menelisik kesalahan apa yang kita telah perbuat? Kemudian ketika kita menemukan kesalahan kita mau mengakuinya. Kita mau merendahkan diri kita. Dan bahkan kita mau menerima konsekuensi dari kesalahan yang telah kita perbuat. Atau justru kita lebih banyak menyalahkan istri kita. Atau justru kita lebih banyak menyalahkan teman-teman di tempat pekerjaan kita. Atau justru kita menyalahkan anak-anak kita yang memberontak kepada kita. Mereka memberontak karena mereka salah. Dan kita selalu membela diri kita dan menganggap diri kita benar. Yang mana dari dua pertanyaan itu yang biasa kita hidupi? Apakah Bapak sekalian dan kita semuanya
selalu mencoba untuk menyadari dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari letak kesalahan dan menelisiknya dan menemukan bahwa diri kita yang salah. Atau kita justru lebih senang menyalahkan istri, pekerjaan, anak-anak kita dan yang lain. Bapak sekalian, ketika berbicara tentang merendahkan diri, mengakui salah, secara manusiawi, tentu ini berat untuk kita lakukan. Apalagi kalau kita punya permasalahan dengan orang yang tidak kita suka. Mengaku salah, merendahkan diri, meminta maaf, tentu hal itu berat. Tapi ingatkah kita, saudara, bahwa Kristus, Yesus yang kita percaya itu pun pernah mengalami perlakuan sama seperti yang Daud alami. Daud dikutuk, Daud dilempari batu oleh Simei karena dia dianggap telah menumpahkan darah Saul. Yesus Kristus pun menerima perlakuan yang sama. Dia didakwa oleh orang-orang waktu itu. Dia didakwa bahwa dia telah menghujat Tuhan. Dia mengaku diri sebagai Tuhan. Dan pada akhirnya dia dicaci maki. Pada akhirnya dia diludahi, dicambuk, bahkan sampai disalibkan. Hanya bedanya dengan Daud dan kita, saudara. Sangat berbeda. Bedanya ialah dia menerima konsekuensi dari kesalahan yang kita perbuat. Konsekuensi yang Yesus terima bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita. Kitalah yang membuat dia menerima hukuman mati itu. Daud dan saudara dan saya semuanya layak menerima, layak dihukum, layak dicaci maki. Karena kita memang salah. Tapi Kristus, dia menerima konsekuensi, menerima hukuman mati, itu bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita. Dia menanggung akibat dari kesalahan yang kita perbuat. Kitalah yang berdosa, tetapi dia yang menerima hukuman. Dia yang rela menyerahkan dirinya. Dia yang rela merendahkan dirinya, supaya kita bisa bebas dari hukuman itu. Tuhan yang mana seperti Tuhan saudara dan saya, yang rela menerima konsekuensi akibat perbuatan saudara dan saya. Daud pantas menerimanya karena dia telah berdosa. Saudara dan saya pun pantas menerimanya, tapi dia yang berkorban bagi kita tidak pantas sama sekali, tapi dia merelakan dirinya. Saudara, setiap kita yang telah ditebus oleh Kristus, kita diberi kekuatan untuk berani merendahkan diri. Berani untuk mengaku salah jika kita memang telah bersalah. Tuhan tentu akan memberkati para pria, para bapak-bapak sekalian yang berani mengaku salah daripada mereka yang lebih senang membela diri dan tidak mengaku salah padahal jelas-jelas salah. Tuhan akan memberkati mereka yang betul-betul mau mengaku salah, merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika mereka menyadari bahwa mereka salah. Orang yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan menjadi orang-orang yang gengsi untuk mengaku salah. Sebab apa? Sebab ia menyadari bahwa Kristus telah merendahkan diri baginya, menanggung konsekuensi yang harus diterimanya. Dengan kesadaran itu, orang-orang, atau saya menyebutnya pria sejati, bapak-bapak yang sejati, akan menjadi orang-orang yang tidak gengsi mengaku salah. Justru berani merendahkan diri untuk mengaku salah. Sebab mereka menyadari bahwa Kristus telah melakukan jauh lebih hina dengan merendahkan dirinya karena kita. Jika saudara melakukannya, jika saudara berani untuk mengaku salahmu, mungkin kepada istrimu ketika engkau mengalami permasalahan, kepada anak-anakmu, kepada rekan-rekan sekerjamu di tempat pekerjaan. Ketika
saudara dan saya melakukan kesalahan, mari kita berani untuk mengakuinya. Mari kita tidak gengsi untuk mengaku salah kita. Sebab karakter demikian adalah karakter pria-pria sejati yang Tuhan telah tebus dari dosa. Jangan kita menjadi seperti dunia di luar sana, yang ketika bersalah, jelas-jelas sadar bahwa dia bersalah, tetap gengsi untuk mengaku salah. Tetap gengsi untuk merendahkan diri, mengakui apa yang menjadi kesalahannya. Tapi kita sebagai pria sejati yang telah ditebus oleh Kristus, saya percaya bahwa kalau kita berani melakukannya, kita akan menjadi pria atau bapak-bapak yang luar biasa, yang akan menjadi teladan yang besar bagi generasi kita ke depan, anak cucu kita. Mereka akan melihat dan memandang kepada kita yang mana ada Kristus di dalam diri kita, yang memampukan kita untuk mengaku salah tak kala kita salah, merendahkan diri tak kala kita memang salah. Saya percaya bahwa kalau di dalam hubungan rumah tangga kita, semua mengaku benar, masalah itu tidak akan selesai. Tapi kalau ada di antara salah satu kita, suami atau istri yang kemudian mengaku salah, meminta maaf, tentu masalah itu akan segera selesai. Kasih yang dulunya dingin kemudian kembali boleh hangat antara suami dan istri. Seberapa sering Bapak sekalian punya masalah dengan istrimu, dengan anakmu, dengan rekan kerjamu. Tak kala Bapak sekalian bersalah tapi tidak mau mengakuinya. Ketika kita melakukan hal itu, kita bukanlah pria sejati, pria yang sebenarnya. Sebab pria sejati yang ditebus oleh Kristus adalah mereka yang mau merendahkan diri mengaku salah di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang di mana ia bersalah. Daud menyadari bahwa dia bersalah, mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kalau kita bersalah, ya kita memang layak menerima konsekuensinya. Kristus telah memberikan teladan yang besar. Meskipun bukan dia yang bersalah, tapi dia rela menanggung konsekuensi dari kesalahan kita sebagai anak-anaknya. Dia Tuhan yang luar biasa. Tidak ada seperti dia. Dia melakukannya karena dia mengasihi Bapa dan saya sebagai anak-anaknya. Amin. Ya baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diajarkan untuk menjadi pria sejati yang berani mengaku salah. Sebab orang-orang yang Kau tebus adalah orang-orang yang akan berani mengaku salah tak kala mereka salah. Dan kami ini adalah umat-Mu, kami anak-anak tebusan-Mu. Kami menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu tolonglah kami, supaya kami benar-benar boleh menghargai pengorbanan Tuhan. Yang rela menanggung konsekuensi daripada dosa kami. Supaya kami tidak dihukum. Tuhan, tiada satupun seperti Engkau. Karena itu tolong kami menyadarinya. Mencontoh Tuhan yang begitu luar biasa. Kami ditolong untuk berani mengaku salah, tak kala kami bersalah di hadapan-Mu, bahkan di hadapan sesama kami. Itulah yang menjadi karakter yang seharusnya kami miliki sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus. Terima kasih, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati pikiran kami dan boleh berbuah, menghasilkan buah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati Bapak sekalian di dalam persekutuan ini Tuhan, kiranya mereka dimampukan untuk menjadi suami
pria pemimpin yang bertanggung jawab dan yang memiliki hati seperti Kristus. Sehingga ketika ada masalah di dalam rumah tangga, baik bersama istri, anak-anak, bahkan dalam lingkungan pekerjaan, kami semuanya sebagai bapak-bapak, bahkan pria sejati, boleh menghidupi teladan Kristus. Kami berani untuk mau mengaku salah, tak kala kami salah kepada istri kami, kepada anak-anak kami, bahkan kepada rekan-rekan kami, sesama kami dimanapun itu. Tolonglah supaya setiap kami boleh memimpin rumah tangga kami di jalan Tuhan senantiasa. Berkati rumah tangga umatmu, bahkan pekerjaan dimanapun Tuhan percayakan kepada mereka. Berdoa juga Tuhan untuk program PKB sepanjang tahun ini. Kiranya boleh selesai dengan senantiasa berharap dan bergantung kepada Tuhan yang memiliki gereja ini, yang memiliki persekutuan ini. Juga kami berdoa bagi setiap anggota PKB yang sedang sakit. Tuhan kiranya menolong mereka untuk mereka boleh dipulihkan kembali, boleh kembali beraktivitas dan melakukan pekerjaan mereka dengan senantiasa berharap kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan. Kesempatan ini juga kami berdoa khususnya bagi Opa Mandiama, Bapak Simon 45, dan Opa Labatar di dalam masa tua mereka, bahkan dalam masa-masa pemulihan yang mereka jalani. Kiranya mereka ditolong oleh Tuhan sendiri untuk menjalani semua ini dengan penuh iman kepada Tuhan, tempat mereka bergantung sepenuhnya. Terima kasih Bapa, berdoa bagi ibadah PKB yang berlangsung secara online sepanjang akhir tahun ini. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan setiap ibadah boleh mendatangkan berkat bagi setiap anggota ketika bahkan menerima firman-Mu menjadi dasar yang kokoh dan kuat untuk mereka menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati setiap pengurus yang setia untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelayanan ini. Kiranya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan mereka dan damai sejahtera Allah senantiasa hadir bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa pengharapan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih, kita bersyukur kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak-Bapak yang dikasih dalam Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita malam hari ini dengan mengumpulkan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian PKJ 147 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Di sini ke bawah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur juga buat kebenaran firman-Mu yang Kau boleh sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Agustinus Patang STH Tuhan. Memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam kehidupan rumah tangganya, bahkan dimanapun hamba-Mu berada saat melayani Tuhan. Mengurapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai hamba-Mu seturut dan kehendak. Bapak terima kasih, kami boleh menyatakan ungkapan syukur kami mulai persembahan kami. Memberkati persembahan ini Tuhan, kudus sucikan dengan darah Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak-bapak yang kasih dalam Tuhan, baik kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Untuk itu saya undang kita bangkit berdiri, kita mengatakan kemuliaan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Kepada hambanya saya persilakan. Ya baik, Bapak sekalian, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Saya akan memimpin kita di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya berkat-Mu akan senantiasa menyertai perjalanan anak-anak-Mu, keluar dan masuk mereka, siang dan malam, baik di rumah maupun di tempat pekerjaan, bahkan di dalam segala usaha yang mereka kerjakan.
biarlah berkat-Mu tercurah hari lepas hari, memelihara kehidupan mereka dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Puji nama Tuhan, terima kasih kita boleh beribadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, kita akan mendengarkan penyampaian untuk ke depan. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, malam hari ini kita boleh sama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah persekutuan kaum Bapa JOKB. Dan untuk yang melayani kita malam hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah kita selanjutnya pada hari Shalom, segenap pengurus dan anggota persekutuan kaum Bapa Jemaat Oikumene Kartago Borongloe mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ya, shalom dan selamat malam disampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota persekutuan kaum Bapa Jemaat Oikumene Kartago Borongloe bahwa untuk laporan keuangan bulan ini adalah